Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Lalu, bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Nah, untuk itu sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan perkembangan manusia dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dilahirkan dan sesudah dilahirkan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perkembangan manusia di dalam rahim. Perkembangan manusia di dalam rahim diawali dengan proses pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Inti sel sperma akan melebur dalam inti sel telur membentuk zigot. Zigot kemudian membelah berkali-kali hingga terbentuklah embrio. Kemudian embrio berkembang menjadi janin di dalam rahim ibu. Pertumbuhan dan perkembangan janin dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama trimester pertama. Nah, di dalam trimester pertama dimulai dari terbentuknya zigot sampai janin berusia 3 bulan. Pada tahapan ini perkembangan terpusat pada organ seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu trimester kedua. Nah, pada trimester ini pertumbuhan terpusat pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, dan jari-jari. Kemudian yang terakhir yaitu trimester ketiga. Nah, pada trimester ini pertumbuhan telah lengkap. Akhirnya janin akan dilahirkan. Nah, tahap perkembangan manusia di dalam rahim berlangsung sekitar 38 minggu. Tadi kita sudah membahas perkembangan manusia di dalam rahim. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan manusia setelah kelahiran. Nah, apa aja sih perkembangan manusia setelah dilahirkan? Nah, berikut tahapannya ya adik-adik. Yang pertama yaitu masa balita. Nah, masa balita merupakan awal masa pertumbuhan di luar rahim. Pada masa balita terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Selain perubahan berat dan tinggi badan, perkembangan pada masa balita juga terlihat dari kemampuan motorik atau kemampuan gerak, kemudian kemampuan refleks dan kemampuan alat inderanya. Pada masa balita sangat rentan terhadap serangan penyakit karena kekebalan tubuhnya belum berkembang. Oleh karena itu, balita harus diberikan imunisasi untuk membentuk kekebalan tubuhnya. Selanjutnya, yang kedua adalah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah lanjutan dari masa balita. Nah, pada masa ini terjadi perkembangan kebebasan dan motorik sehingga semakin berkurang ketergantungannya kepada keluarga. Sebaliknya, secara perlahan-lahan sikap mandirinya semakin bertambah. Selanjutnya, masa yang ketiga yaitu masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa remaja terlihat jelas adanya perbedaan yang mencolok antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hormon. Selain itu, remaja akan mengalami masa puber. Nah, pada masa puber terjadi perubahan fisik dan psikologis yang sangat pesat. Berikut ini perubahan fisik pada masa remaja. Perubahan fisik dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Perubahan ini meliputi ciri-ciri kelamin primer dan kelamin sekunder. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kelamin primer. Berfungsinya organ-organ reproduksi pada laki-laki ditandai dengan peristiwa mimpi basah. Apa sih itu mimpi basah? Mimpi basah adalah keluarnya sperma dari alat kelamin. Sedangkan berfungsinya organ-organ reproduksi pada perempuan ditandai dengan peristiwa menstruasi. Menstruasi adalah peluruhan dinding rahim dan sel telur ditandai dengan adanya pendarahan yang keluar melalui alat kelamin. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri kelamin primer. Lalu gimana sih ciri-ciri dari kelamin sekunder?
Pada laki-laki, ciri-ciri kelamin sekunder seperti tumbuhnya kumis dan cambang, dada semakin melebar dan bidang, suara semakin berat, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, serta jagunnya membesar. Kemudian kalau perempuan, ciri-ciri kelamin sekundernya seperti tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, pinggul mulai melebar, payudara tumbuh membesar dan suara menjadi lebih lembut. Kemudian perubahan yang kedua selain perubahan fisik adalah perubahan psikologis. Pada masa remaja, perubahan psikologis contohnya seperti emosi sangat labil, terus mulai tertarik kepada lawan jenis dan mencari identitas diri. Selanjutnya, masa yang keempat adalah masa dewasa. Secara biologis, masa dewasa ditandai dengan kesiapan bereproduksi. Selain itu, pada masa dewasa telah dicapai keseimbangan psikis, yaitu memiliki kesiapan dan kematangan mental. Kepribadian pada masa ini sudah terlihat dan terbentuk. Selanjutnya, masa yang terakhir adalah masa manula atau manusia usia lanjut. Pada masa manula, pertumbuhan sel-sel tubuh sangat lambat, sedangkan kerusakannya sangat cepat, sehingga terjadi kemunduran fungsi organ-organ tubuh seperti mata, telinga, dan otot. Pada wanita yang menginjak masa manula, kemampuan bereproduksinya menurun, bahkan akan terhenti, atau yang biasa kita sebut dengan menopause. Contohnya, kalau kita mempunyai kakek dan nenek, kita bisa melihat ketika dia sedang membaca. Nah, ketika sedang membaca, kakek nenek itu matanya sudah tidak awas lagi. Kemampuan membacanya mulai berkurang karena hal ini dikarenakan organ matanya mengalami kerusakan karenakan masa manula. Selain kerusakan pada organ mata, kakek nenek kalian juga mengalami kerusakan pada organ telinga. Misalnya, kalau kalian undang nenek kalian atau memanggil kakek nenek kalian, ternyata beliaunya itu tidak mendengar. Nah, kalian jangan langsung memarahinya ya. Hal ini dikarenakan organ telinganya sudah tidak berfungsi seperti masa mudanya lagi. Oke, gimana adik-adik? Apakah sudah paham tentang materi kali ini? Semoga kalian sudah paham ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Kak Lina, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.